pada usia tertentu itu akan sampai di titik di mana dirasa desainnya sudah tidak up to date. Bangunan apapun bentuk maupun fungsinya, misalnya kantor, sekolah, hotel, mall dan lain sebagainya, pada usia tertentu itu akan sampai di titik di mana dirasa desainnya sudah tidak up to date. Beberapa elemen pada fasadnya sudah rusak atau sudah mulai ada cacat-cacat pada elemen-elemen bangunannya. Kemudian butuh desain baru untuk meningkatkan kunjungan orang atau kunjungan konsumen ke bangunan tersebut, untuk meningkatkan daya saing juga, meningkatkan citra perusahaan atau brand yang diusung oleh bangunan tersebut, hingga mungkin adanya rebranding dari brand atau perusahaan, sehingga perlu diikuti juga oleh desain bangunannya supaya selaras dengan brand yang baru tersebut. Pada bangunan hotel, biasanya renovasi baik eksterior maupun interiornya dilakukan ketika bangunannya sudah berumur atau beroperasi selama 5-6 tahun. Itu biasanya dilakukan peremajaan pada elemen-elemen bangunannya, pengecatan ulang, yang rusak diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah berumur sekitar 10 tahun, biasanya pemilik atau hotel manajemennya atau building management itu sudah berpikir untuk melakukan redesign atau facelift eksterior bangunannya. Biasanya diikuti juga oleh facelift dari interiornya. Nah, ini bertujuan untuk memberikan kesan yang baru, kesan yang segar pada bangunan tersebut, pada brand hotel tersebut. Hal yang unik tentang renovasi bangunan, dalam hal ini fasadenya, adalah cara mengatasi kondisi existing di lapangan. Misalnya, bagaimana fisik bangunan existing tersebut, bentukannya seperti apa, desain atau elemen apa saja pada bangunan existing tersebut yang ingin dipertahankan ataupun tidak. Nah, hal ini terkait dengan biaya, terkait dengan budget, karena biasanya untuk proyek renovasi itu owner akan lebih selektif terhadap item-item yang akan dikerjakan. Untuk proyek baru yang dari nol saja sudah ada ketentuan khusus agar tidak over budget, terlebih lagi pada proyek renovasi. Nah, ini tentunya butuh kejelian dari perencana, dari arsitek, untuk memilah-milah apa saja elemen yang masih cocok untuk dipertahankan dengan tetap bisa memberikan citra yang baru pada bangunan tersebut, apa saja elemen yang ingin, perlu, atau bisa dibongkar, apa saja elemen yang bisa dipertahankan tetapi harus dimodifikasi atau ditutup. Nah, itu perlu kejelian di situ. Hal lainnya adalah terkait utilitas yang ada, baik di dalam bangunan maupun yang nampak di luar bangunan. Selain itu juga struktur untuk fasade baru, bila memang diperlukan adanya struktur untuk menyangga fasade baru tersebut. Nah, hal-hal ini harus dikoordinasikan juga dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya tadi seperti utilitas, misalnya kita ingin melakukan modifikasi pada utilitas yang ada tersebut, apakah memungkinkan atau tidak. Demikian juga dengan struktur, bila ada beban tambahan yang signifikan pada struktur bangunan untuk menopang fasad baru ini, itu apakah masih memungkinkan ditopang oleh bangunan tersebut, oleh struktur existing bangunan tersebut. Nah, ini nanti larinya
kalau struktur, kalau misalnya memang ada beban yang signifikan, beban baru yang signifikan, apakah memang masih kuat untuk ditopang oleh struktur existingnya, atau harus perlu ada perkuatan? Apakah hal tersebut layak untuk dilakukan, ataukah tidak layak karena jadi terlalu rumit faceliftnya, biaya ekstra lagi. Nah, ini harus dikaji satu persatu, dan untuk utilitas dan struktur tentunya kita harus berdiskusi bareng dengan rekan-rekan perencana ME dan struktur untuk membahas hal tersebut. Nah, desain selalu bisa menemukan solusi yang optimal atas hal-hal tersebut untuk dapat mencapai tujuan facelift itu dilakukan. Ada beberapa project facelift hotel yang kebetulan pernah saya tangani. Nah, ini saya ingin share beberapa di antaranya. Jadi, ini ada 3 bangunan hotel. Kebetulan ketiganya memiliki lokasi yang berdekatan, yaitu semuanya di Provinsi Riau. Satu di Kota Pekanbaru, satu di Kota Duri, satu di Kota Dumai. Dan ketiganya kebetulan di-manage oleh operator hotel yang sama dengan brand Grenzuri. Untuk lokasi pertama yaitu di Pekanbaru, persisnya dekat Jembatan Siak di Jalan Teuku Umar, dekat Mall Pekanbaru. Daerahnya cukup ramai karena merupakan area komersial. Di situ ada mall, ruko-ruko, dan pasar. Lokasinya juga dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jalan protokol di Kota Pekanbaru. Bangunannya terdiri dari 10 lantai, di mana 5 lantai pertama sebagai podiumnya. Nah, bangunan ini kalau dilihat dari depan itu melebar, jadi kamar-kamarnya menghadap ke jalan, sehingga secara massa bangunan nampak cukup kotak dan ekspresinya cenderung agak padat. Ditambah dengan fasade existingnya yang komposisi antara bidang masif dan bukaan jendelanya relatif 50-50, sehingga makin memperkuat efek masif dari fasade existingnya. Dan memang bangunan hotel ini usianya sudah agak lama. Untuk membuat kesan ringan pada desainnya, ini kita gunakan permainan kaca yang dominan. Kemudian kita pertegas bidang-bidang vertikal untuk mengurangi kesan masif yang ada. Pola-pola juga disusun sedemikian rupa untuk mencoba memecah efek masif yang ada. Jadi kita di sini ingin memperkuat kesan ringan tersebut. Material-material yang digunakan tadi selain kaca juga ada aluminium komposit. Pada beberapa elemen diberi warna merah tua, khas dari Zuri Hotel. Ini sekaligus sebagai aksen juga agar tidak monoton pada tampilannya. Ornamen atap rumah Melayu Riau yang disebut dengan Selembayung itu terdapat pada bagian depan podium bangunan ini. Nah, itu ornamen tersebut tetap dipertahankan, tapi kita buat dengan pengolahan yang modern. Lokasi kedua yaitu di Kota Duri, yaitu di Jalan Lintas Sumatera yang melalui Kota Duri tersebut. Jadi lokasinya cukup strategis. Nah, di Kota Duri ini itu banyak pendatang atau tamu yang terkait adanya industri oil and gas di situ. Ada juga industri kelapa sawit. Jadi banyak engineers, manajer, dan lain sebagainya yang datang ke sini terkait adanya bisnis-bisnis tersebut. Sehingga Hotel Grenzuri ini diarahkan sebagai hotel bisnis. Nah, bangunan hotelnya secara massa cenderung mendatar, low rise, 4 lantai, dan
dengan bentuk yang memanjang ke belakang. Bidang depannya yang bisa dilihat dari jalan raya itu masif, dan ini salah satu hal yang kami coba berikan treatment agar tidak nampak flat, karena ini bagian sisi muka bangunan, jadi harus menjadi showcase bagi bangunan tersebut ketika dilihat dari jalan. Untuk efek modern untuk efek modern pada bangunan ini, kita lakukan perubahan warna secara total pada bangunan, baik menggunakan cat dan ada juga yang menggunakan material aluminium komposit, termasuk juga pemberian beberapa aksen merah tua khas Grand Zuri. Pada sisi samping bangunan yang merupakan jendela kamar-kamar, dibuat treatment berupa penambahan frame yang muncul dari dinding. Jadi satu frame untuk setiap jendela. Jadi setiap jendela itu diberikan frame 4 sisi pada atas, kiri, bawah, dan kanan jendelanya yang muncul dari dinding di sekeliling jendela tersebut. Hal ini bertujuan agar ketika dilihat dari arah depan, sisi samping tersebut tidak nampak flat seperti di existingnya, tetapi nampak lebih dinamis. Selain itu juga ada kanopi yang cukup dominan di bagian depan. Ini kita juga treatment agar selaras dengan pengolahan bangunannya. Lokasi yang ketiga ada di Kota Dumai, yang juga merupakan kota yang erat hubungannya dengan industri oil and gas. Lokasi hotelnya ada di jalan utama di kota tersebut, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Bangunannya terdiri dari 8 lantai dan dengan 2 lantai terbawahnya sebagai podium, dengan efek box yang muncul pada bagian depan. Box ini sekaligus sebagai kanopi untuk menaungi area drop-off-nya. Gaya arsitektural bangunan existingnya cenderung mirip dengan yang di Pekanbaru, dengan efek kombinasi masif, jendela yang cenderung 50-50, pola jendelanya, demikian juga dengan tone warna bangunannya. Pendekatan desain facelift fasad yang dilakukan juga mirip dengan yang di Pekanbaru, dengan menambahkan efek kaca dan bidang-bidang atau pola-pola vertikal untuk memberikan efek yang modern dan ringan. Pada ketiga bangunan tersebut, untuk sisi-sisi atau area-area bangunan yang kita cover dengan aluminium komposit, itu istilahnya aluminium kompositnya langsung kita tempel pada dinding existing. Jadi dari dinding existing kita pasang rangka besi holo, kemudian baru kita pasang aluminium kompositnya. Kemudian juga ada beberapa area, sebagian area pada bangunan hotelnya yang kita rubah dari dinding bata, kita bongkar dinding batanya, kita ganti dengan dinding kaca. Ini turut didukung oleh orientasi bangunannya yang kebetulan tidak menghadap ke arah barat. Jadi ini secara interior kamar bisa memberikan efek yang lebih lega, secara tampilan eksteriornya juga lebih ringan dan modern. Ada juga beberapa area pada bangunan yang dimana kacanya diposisikan di depan fasad existingnya. Nah, untuk kaca yang diletakkan di depan fasad existing ini kita berikan perkuatan struktur yang merupakan kombinasi besi kanal dan besi siku untuk menyangga kaca tersebut. Nah, untuk perkuatan struktur ini sudah dicek secara struktur, memang memungkinkan
Tidak ada masalah di mana struktur besi kanal tersebut menopang ke struktur bangunan. Demikianlah paparan yang ingin saya share mengenai bagaimana kita bisa melakukan renovasi pada bangunan existing, khususnya terkait facelift pada fasad bangunan untuk meremajakan dan meningkatkan dan sekaligus menyegarkan tampilan dari eksterior bangunan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.